Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Jangan asal ngobrol, yuk ngobrol berfaedah. Nah, kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu spesial, ya, Alhamdulillah. seorang perempuan. Ya, jarang-jarang kan perempuan ini berkiprah di politik ya. Nah, kali ini kita coba undang hadir bersama saya Mbak Baby Nelufa. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Maaf batin kita kemarin nggak ketemu lebaran Itulah kayaknya. kabar batin. Sibo ya. Itulah ya, Insya Allah. Selamat nih buat Partai Golkar. Alhamdulillah. Luar biasa. 2 kali Alhamdulillah. lipat kursinya. Alhamdulillah. Sejak kepemimpinan Mbak Bibi ya. Alhamdulillah ya. Berarti perempuan juga Nah, mampu menginspirasi. iya kan? Dari 3 kursi jadi 6 ya. Iya. Luar biasa ya. Oke. Mbak Bibi, kita pengen ngobrolin ini lagi ramai nih sebenarnya isu-isu tentang ya pemilu kada ya kan. Asik, ya kan? Dengar-dengar ya, dengar-dengar. Kemarin kayaknya soalnya udah berseliweran nih info-info dari kawan-kawan yang saya dapat di luar sana. Oh, Baby Nelufa kayaknya Masya bakal Allah. bakal maju nih jadi apa calon wali kota Pontianak. Nah, tapi sebelum masuk lebih jauh ke situ, Siap. saya mungkin pengen kenapa sih kemudian Mbak Baby? Karena kan perempuan kalau di politik ini kan jarang ya Mbak ya. Ya, buat sebagian besar orang politik itu kan ranahnya kaum pria, laki-laki ya. Nah, kenapa kemudian Mbak Baby awalnya terjun ke dunia politik? Nah, mungkin bisa sharing sedikit sebelum Oke. kita masuk lebih jauh nanti ke. Siap. Jadi sebenarnya kata orang buah ndak jauh dari pohonnya. Oke. Eh, Buah kan- jatuh. Buah jatuh ndak Ya. tahu dari pohonnya. Jadi memang kedekatan sama ayah sering diskusi-diskusi lah kalau di meja makan gitu kan. Oke. Sering dilibatkan di kiprahnya ayah. Ya. Gitu kan, dari kecil tuh sering udah tahu kerjanya dunia politik ayahanda. Oke. Jadi sudah ada ketertarikan dan kemudian belajar leadership apa segala macam tuh udah kelihatan dari kecil. Ya. Jadi sehingga kok kayaknya kesini dari kecil sudah jiwa leadershipnya kelihatan, memimpin, kemudian pidato sudah biasa. Ya. Akhirnya kesini kok kayaknya memang lebih cenderung, walaupun saya kawin muda tapi kok arahnya haus gitu, kayak haus pingin organisasi walaupun udah punya anak Ya. 1-2. Akhirnya izin sama suami karena orang tua di partai politik, saya Ya. berusaha untuk selalu mendampingi beliau. Akhirnya Terjun ke situ. terjun ke situ di 2005. Anak udah 2 saat itu juga. Oh, Kedua. berarti memang apa karena pengaruh orang tua itu Iya. tadi ya, Iya. yang membuat kemudian Mbak Baby mau tidak mau terpengaruh, Iya, ya kan, untuk terpengaruh. ikut dalam arus politik itu ya. Iya, pemikiran bahwa ketika Bapak berdiskusi itu selalu bicara tentang kebijakan-kebijakan, selalu diskusi tentang kebetulan waktu itu kan dapil Mempawah Kubu Raya kan, Iya. sering pergi beliau bawa kita ke Padang Pikar kemana, kayak oke, ngelihat oke. ngurusin masyarakat. Terus Bapak tuh kayaknya ada berbuat apa gitu, terus dielulukan iya. masyarakat tuh kayaknya seneng gitu, kayaknya tuh kepuasan tersendiri Ada bagi Bapak kebahagiaan gitu. Jadi saya bilang, iya ya, kadang-kadang kok kita Oke. dibutuhkan orang banyak tuh luar biasa ya gitu. Iya, oke. Nah, kebetulan saya perempuan, saya merasa bahwa biar bisa balance antara ngurus keluarga dengan ini, kayaknya lingkungan terkecil saja. Makanya saya dipilih dapil Kota Pontianak, Oke. Pontianak Kota. Oke. Nah, ini periode ketiga ya. Masuk ketiga nanti. Masuk ketiga ya, Iya. 2024 2029. Iya. Nah, tentu itu kan tidak mudah, Mbak. Iya. Nah, apa yang Mbak Baby lakukan untuk kemudian meyakinkan masyarakat bahwa ini saya loh, Baby Nelufa, seorang perempuan mampu untuk kemudian menjadi wakil Anda, menyuarakan suara masyarakat di dapil Pontianak Kota misalnya, konstituen. Nah, itu kan enggak gampang gitu loh. Iya. Karena kalau misal gampang, kenapa kemudian enggak banyak yang jadi caleg ya kan, yang kemudian dipercaya oleh masyarakat gitu. Nah, apa yang Mbak Baby lakukan selama 3 periode ini? Menjelang 3 periode ini. Ya, intinya saya membina lah ya. Oke. Selalu menggampang berkomunikasi. Jadi Oh. HP saya itu nomornya nggak pernah berubah dari pertama kali punya HP. Ya. Selalu berkomunikasi dan intinya menganggap bahwa mereka bagian dari saya, kemenangan saya, dan saya selalu
ingin hadir pada saat mereka memang ya momen-momen penting seperti mau Idul Fitri. Nah, walaupun setahun sekali, tapi saya memberikan bingkisan yang walaupun harganya mungkin ini, tapi saya selalu makanya saya butuh data ketika orang milih saya supaya gampang saya membinanya. Betul. Itu sih yang saya lakukan. Jadi mereka selalu dari mulut ke mulut tuh, kalau Bu Baby selalu ingat kita gitu. Itu bahasanya. Itu yang diingat oleh mereka ya, oleh masyarakat ya. Walaupun mungkin ya kita bahasanya tidak setiap hari kan? Setiap hari. Iya kan, mendampingi mereka kan. Cuman ketika ada masalah selalu berkomunikasi di HP, saya selalu siapapun nomor tidak kenal pun saya tetap sambut. Oke. Nah, selama 3 tahun ini apa momen yang paling berkesan Mbak Baby ketika berada di masyarakat? 3 periode maksudnya. Iya, 3 periode ini, selama 3 hampir 3 periode ini yang berkesan itulah ketika kita mampu memberi dekat sama mereka. Memberikan apa yang mereka mau. Dalam hal ini misal mungkin infrastruktur jalan, drainase, kemudian mungkin tiang listrik, penerangan, aspirasi mereka lah. Kemudian ketika ada yang sakit kita hadir. Ketika mereka ada membutuhkan permasalahan di masyarakat, butuh penanganan bantuan dari wakil rakyat, kita ada. Ya itu salah satu kebahagiaan ya, ketika bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu, bisa memfasilitasi, karena komunikasi dengan pemerintah Kota Pontianak ini butuh fasilitas dari wakil rakyat sebenarnya. Kita harus hadir pada saat masyarakat membutuhkan. Ya artinya suara-suara mereka ya. Itulah yang kemudian penghubung. Jadi penyambung lidah mereka. Penyambung lidah, benar. Terlepas itu tereksekusi atau enggak, yang jelas mereka tersampaikan dan kita menyampaikan, mereka udah sangat antusias dan luar biasa menurut mereka. Nah, kalau di partai sendiri, Partai Golkar ya. Ini kan saya lihat enggak banyak ya yang mungkin kalau perempuan Mbak Baby mungkin yang pertama ya, ketua DPD. Betul. Iya kan? Dalam sejarah Partai Golkar di Kalbar ya. Betul. Nah, apa yang maksudnya kan sulit Mbak, maksudnya menjadi memimpin partai, mengayomi hampir 5 DPAC ya, ya kan, PAC. Nah, dengan waktu yang harus berbagi dengan anak, dengan ini gimana gitu ngaturnya? Itulah tadi saya singgung juga sama ini saya. Kalau kita senang tuh enggak ada yang berat. Karena saya senang. Enggak sesulit-sulit benar sebenarnya kalau komunikasi itu baik. Terus kemudian saya dibantu sama orang-orang muda yang masih fresh. Karena memang saya menganggap mereka semua anak-anak saya. Golkar muda, anak-anak Golkar muda, AMPI gitu, anak-anak saya yang selalu saya memberikan mereka motivasi, memberikan mereka gambaran seperti apa masuk dunia kerja, seperti apa perlakuan semua orang. Karena saya merasa bahwa ketika saya memperlakukan itu kepada semuanya dan kepada pimpinan-pimpinan kecamatan berkomunikasi, tapi mungkin ada juga yang enggak puas sih, enggak sesempurna itu tentu. Juga pasti ada yang puas. Tapi ya hasil ini menentukan bahwa saya sudah bekerja maksimal gitu. Ya tentu kita tidak bisa menyenangkan semua orang ya kan. Tapi ya, alhamdulillah ya, kata Pak Ul bilang gimana cara membaginya. Sebenarnya kalau senang tidak ada yang sulit sih kalau saya bilang gitu. Intinya enjoy lah ya, menikmati. Dan niat baik harus diluruskan. Itu aja. Ya karena kan banyak stigma negatif ya. Ya kan, begitu seorang perempuan ibu rumah tangga yang sudah punya anak, punya keluarga ya kan, kemudian turun ke dunia politik seolah-olah dia harus memisahkan gitu loh antara kehidupan keluarga. Ya kan, kehidupan keluarga dengan kehidupan politiknya gitu loh. Nah, padahal sebenarnya itu bisa di-matchingkan gitu ya. Bisa, dan kita harus libatkan pasangan kita dalam dunia kita. Saya selalu karena seorang peran suami itu ingin dianggap kan ya. Dalam hal apapun saya selalu berkomunikasi. Seperti tadi saja saya mau berangkat ke Jakarta, saya sampaikan apa tujuan saya ke sana, saya mau ketemu siapa. Intinya suami mintanya dia tahu dan dia juga terlibat dalam politik saya ini. Setiap gitu. Keputusan gitu. Tidak memutuskan, tapi dia tahu. Memberi saran. Karena yang lebih paham untuk memutuskan itu kan saya.
paling tidak memberikan saya memberitahu dan berdiskusi lah. Iya. Karena sahabat terdekat ya pasti pasangan iya, kita kan, jelas. ya kan. Nah ini kan tips nih buat mungkin warga kota ya kan, yang perempuan-perempuan, karena kan kita pengen ada nih, maksudnya perempuan-perempuan di kota Pontianak yang ayo dong berkiprah ya kan. Iya, harus. Ya tidak hanya kemudian berada di ranah domestik terus ya kan, Iya. di rumah ya. Yang saatnya perempuan kemudian ambil kiprah di dunia politik Iya, terutama. setuju. Nah apalagi urusan perempuan ini kan banyak sekali ya Mbak ya. Nah, itu makanya perempuan harus terlibat Nah kan. perlu banyak wakil ya kan. Perlu banyak wakil karena yang tahu urusan perempuan ini hanya perempuan Nah, itu betul. sendiri. Ya. Oke, nah kaitan dengan urusan perempuan nih, nah ini kan ini sedang panas-panas nih kan, balik lagi tahun politik ya. Kemarin udah sempat dingin, Ya, kan? sempat dingin. Sempat dingin, Sempat udah dingin. selesai pilpres, nah sekarang panas lagi. Panas ya kan? lagi. Nah di podcast sebelumnya kita udah bahas tuh dengan Bang Helmi ya, mantan Masya ex komisioner KPU ya. Masya Beliau ya, kita bahas sedikit tentang bagaimana peta politik di kota Pontianak. Nah kemarin kita dengar Mbak Baby sepertinya akan maju nih, ya kan, untuk meramaikan kontestasi pemilu Ya. kepala daerah terutama Pinginnya sih Pilwako. memenangkan. Oh, Amin. memutus mitos 2 periode ya kan? Iya. Jadi kemarin kita bahas tuh, Iya. karena di Pontianak ini masih ada mitos 2 periode. 2 periode. Setiap kali wali kota incumbent maju, kemudian dia terpilih, kemudian maju lagi di periode kedua, ya kan. Nah setelah itu baru wakilnya kan Iya. yang naik, kemudian wakilnya 2 periode lagi. Nah itu terus berlangsung selama 3 kali kepemimpinan, mulai dari Pak Sutarmiji ya, nah sampailah Pak Edi Kamtono. Nah bagaimana Mbak Baby melihat ini, kemudian apa sih yang mendorong Mbak Baby untuk kemudian mau maju dalam kontestasi pemilu ini? Iya. Pertama tadi kan masuk ke ranah politik karena Iya. ingin berbuat menjadi lebih banyak untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Nah, ketika di dunia DPR saya melihat bahwa tugas dan fungsi DPR ini fungsi pengawasan rencanaan anggaran ya. Iya. Terus pengawasan terhadap kinerja pemerintah Kota Iya. Pontianak. Ada gregetnya juga ketika kita tidak mampu mengeksekusi Iya, kan. betul. Nah, banyak pemikiran-pemikiran saya yang tidak bisa diimplementasikan ke masyarakat. Iya. Akhirnya saya pikir tadi menjadi saya bilang ini harus menjadi tujuan saya berkarir politik. Oke. Jadi ketika saya 1 periode, saya udah punya ambisi tuh untuk menjadi. oke. Jadi 1 periode ketika 2 tahun 3 tahun saya mikir saya harus jadi wali kota ke Jadi depan. udah kelihatan gitu ya. Ya, jadi memang saya berpikir gini, ketika kita mau berjalan naik kendaraan, kita kan harus tahu tujuannya Iya, kemana. benar. Nah, makanya ketika 1 tahun 2 tahun, saya harus menjadi wali kota. Makanya saya tuntun diri saya untuk bisa menjaga nama baik untuk mencapai tujuan itu. Oke. Nah, kemudian macam mana cara menuntun itu? Oh, rupanya di internal saya harus amankan nih. Saya harus jadi ketua partai. Oke. Karena kalau enggak saya enggak aman nih. Nah, Tiketnya ada makanya di situ ya? Oke. makanya saya bilang, "Oh, saya harus cari kursi banyak nih Oke. supaya saya lebih murah ke depannya, enggak menggunakan partai orang, partai saya sendiri sudah aman." Iya. Nah, saya harus memberikan kinerja yang baik supaya ketua saya Pak Maman dalam hal ini, Iya, kemudian iya. Pak Erlangga memberikan tiket rekomendasi tanpa Oke. apa-apa nih gitu Iya, ya iya, gitu iya, kan, ibaratnya sudah senang ya, Iya. kamu majulah kan gitu. Oke. Nah, akhirnya tuntunan arahnya ke situ. Jadi ketua partai, naikkan kursi Golkar, kan Iya, gitu. Kan buat senang Pak Erlangga, Iya. senang Pak Maman kan. Nah, ya kalau memang saya bisa mampu membangun komunikasi, kemudian saya bisa maju di pilkada, itu memang kerja saya yang saya tunjukkan Iya. kepada ketua partai saya gitu. Jadi kan intinya harus melalui proses politik, bukan berarti saya sebagai petugas partai yang ketika udah jadi lalu apa kata partai saya, enggak seperti itu. Tapi inilah aturan yang ada di Indonesia, Iya. bahwa saya harus mencari 9 kursi dari partai. Ya kalau misal saya mau maju ya saya ngamankan rumah saya dulu kan, 6 kursi yang ada tinggal 3 kursi kan, dia Iya. enggak banyak-banyak kan seperti itu. Dan saya ke depan saya lebih fokus untuk mengurus Kota Pontianak. Iya. Karena saya tidak sibuk ngurusin partai-partai lagi, kayak Iya. udah punya partai sendiri gitu kan. Oke. Nah, kalau dari kondisi itu tadi yang saya sampaikan terkait dengan mitos ya, apalagi perempuan ya Mbak ya, kan pernah ada sejarah dulu kalau tidak salah istrinya Pak Buhari ya, Iya. yang mencoba untuk kemudian maju ke kontestasi pemilu wali kota, tapi kan kemudian gagal juga. Iya.
Nah, itu bagaimana? tadi bukan ketua partai kan? Oke. Jadi Karena ada strategi yang tidak diimplementasikan. iya, beda. ya? Dia Oke. istri wali kota. pada saat itu. Oke. Dia mungkin menganggap pada saat itu ya dengan uang, dengan Popularitasnya, popularitas dia oke. bisa. Ini kan Ya. saya kan mempersiapkannya dari bawah dan saya tidak juga ingin memutus tadi mitos itu. Oke. Saya tidak juga ingin Nggak ada niatan itu tidak ya? ada niat juga untuk menjatuhkan, enggak. Oke. Intinya saya nyampai tujuan tidak nabrak orang. Oke. Nah, saya mau selamat, tidak nabrak orang. Saya ingin menyenangkan orang dengan niat baik saya. Ya. Kalau misalnya ketika saya maju wali kota ataupun saya maju jadi wakil wali kota menumbangkan incumbent misalnya, tidak ada niat saya. Yang jelas saya mencapai niat baik saya mau ingin berbuat yang bermanfaat untuk orang banyak dengan niatan saya tanpa saya ingin punya niat untuk menjatuhkan Ya, nanti orang. tulus. Ya kan? Iya. Ya, kita berusaha aja. Berusaha aja ya kan soal nanti soal incumbent jatuh atau saya gabung di incumbent itu soal lain. Yang penting Oke. saya tercapai tujuan untuk bisa berbuat baik dan saya bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Nah, berarti opsinya apakah akan maju Mm-mm. melawan incumbent Iya. atau akan mendampingi incumbent? Sebagai politisi Oke. kita harus fleksibel. Tadi bahwa Oke. saya tidak ada niatan untuk menumbangkan atau mitos itu. Itu saja. Nah, ketika saya dengan komunikasi politik yang ada, kemudian saya tak bisa memang juga disatukan dengan incumbent misalnya, akhirnya melawan, nah itu bukan niatan saya kan? Oke. Itu jalur takdir ya kan? Itu jalur takdir bahwa saya harus maju menjadi wali kota yang ini dengan pertahanan kan gitu. Pertahanan, ya. Jadi tidak ada niatan saya. Jadi biar fleksibel saja. Yang penting saya sudah sampaikan niat saya bahwa saya sudah punya tiket-tiket, sudah coba mendaftar ke Demokrat, misalnya ke PAN, ke apa macam, untuk mengajak kawan-kawan berkomunikasi untuk bisa mencapai tujuan bersama untuk memajukan Kota Pontianak yang lebih baik. Oke. Kan seperti itu. Ya. Nah, untuk majukan Kota Pontianak yang lebih baik, apa yang Mbak Baby lihat yang masih kurang di Kota Pontianak selama masa kepemimpinan wali kota sebelumnya? Ya, Kota Pontianak ini kan ada pembangunan yang infrastruktur dan non infrastruktur. Oke, infrastruktur mungkin kekurangannya hanya di kondisi drainase. Belum ada perencanaan grand design yang besar terkait drainase yang ada di Kota Pontianak sehingga dari primer, tersier, sekunder ini nyambung. Nah, air alirannya nyambung gitu kan, sampailah ke Sungai Kapuas. Jadi tidak, kita ini kan secara geografis kita ini sama dengan permukaan laut kan. Benar. Nah ini pembangunan itu harus berkesinambungan sebenarnya. Siapapun wali kotanya harus ada perencanaan yang nanti wali kota selanjutnya harus pakai itu. Jangka panjang. Iya, harus ada Tidak dipikirkan, putus-putus tidak gitu ya. mikir cuman ya misalnya gang ini bagus drainase, tapi sampai ke depan tak ada nyambung. Itu percuma saja. Akhirnya kalau penuh pun melimpahnya ke rumah-rumah akhirnya. Nah, kemudian ada permasalahan sumber daya manusia yang ada di Kota Pontianak yang akhir-akhir ini makin kelihatan bahwa ini harus dibenahi. Dulu ndak ada tuh anak-anak sekolah zaman kita bawa senjata tajam, ndak berani bahkan. Sekarang udah banyak anak-anak perkelahian dengan menggunakan senjata tajam. Prostitusi sudah melibatkan bahkan sekolah yang unggulan pun sudah terlibat anak-anak terkait prostitusi. Ini kan miris nih. Ada apa dengan dunia pendidikan yang ada di Kota Pontianak? Ya kan? Kemudian permasalahan bukan mungkin lagi terkait dunia kesehatan yang ada di Kota Pontianak ini. Nah, banyak masyarakat miskin yang mempermasalahkan itu. Nah, harusnya kita berpikir bahwa bagaimana kita mencari PAD, kemudian kita membangun kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat, apa? Kesehatan, pendidikan, masalah ekonomi yang ada masyarakat mana UMKM kecil itu kita pikirkan. Hal dasar itu yang saya rasa belum tersentuh secara maksimal. Selama 5 tahun terakhir ini ya. Dari sebelum-sebelumnya juga enggak. Jadi bukan saya mengoreksi kepemimpinan Pak Edi Kantono, enggak gitu. Tapi sebelum-sebelumnya juga enggak tersentuh secara maksimal. Jadi ada keinginan bahwa saya ketika kalau misalnya diberi kepercayaan oleh masyarakat Kota Pontianak lebih ingin fokus ke situ. Oke. Ya, gitu. Nah, terkait dengan
jembatan baru. Saya mungkin perlu tanggapan sedikit lah, biar masyarakat warga kota yang nonton paling tidak dia tahu apa isi pikiran Mbak Baby terkait dengan isu kemacetan yang ada di Pontianak. Yang begitu dibangun jembatan ternyata bottleneck itu tidak terpecahkan gitu, masih saja terjadi. Tapi harus juga diberi plus juga bahwa harus ke Pontianak udah enggak macet juga kok. Ya kan, ini kan arus dari Pontianak yang ke sana ke sana kan, ke timur dan utara kan, tapi arus dari timur utara ke Pontianak lancar kan. Nah, ya berarti kan kita mengurai kemacetan yang dari Pontianak ke timur kan gitu. Kita melihat bahwa ini yang harus ada pengalihan terkait kan, orang kadang-kadang diberi akses mudah bukan makin mengurangi, makin banyak kendaraan nanti mereka. Ini yang harus dipikirkan juga, bagaimana mengatur arus lalu lintas dalam hal ini kendaraan-kendaraan untuk menuju ke sana. Alternatif itu harus ada 2. Nah kan mungkin setelah terbangun itu alternatif jalan tol yang kedua tuh kan takutnya juga tidak terfungsikan secara baik nih yang arus sana. Nah ini kan harus dipikirkan juga. Dan saya sebenarnya mikir bahwa kenapa jembatan tol itu harus konsepnya sama seperti itu ya gitu. Kenapa kita tidak bikin sebuah jalan yang besar gitu ya, yang bagus, yang harus ada tiang itu yang seperti di PIK gitu ya. Saya pingin nggak harus seperti itu jembatannya, nggak harus seperti kan? itu gitu kan. Kenapa harus seperti itu ya gitu ya. Kita kan, nah ini tadi saya nggak tahu aturannya. Ini kan bantuan dari pusat juga. Apakah memang duplikat tuh ya? Duplikat harus sama dong kan. Tapi alangkah ke depan lebih baik difikirkan bahwa konsepnya sebenarnya jalan besar seperti jalan PIK, jembatan PIK itu kan juga membelah lautan juga. Ini sungai, hanya sungai kan. Saya berpikir gambarannya seperti itu. Perencanaan kota yang lebih matang lah. Dan saya berpikir bahwa pembenahan kawasan Beting ini juga perlu kita perhatikan menjadi kawasan wisata Nah sehingga itu juga ya kayak di pembenahan kawasan pinggir Kapuas ini menjadi perencanaan sehingga nanti tertata lah seperti kita pinginlah kota ada kota seperti PIK, pembangunan di timur dan utara tuh jadi lebih gemerlap seperti di Pontianak Selatan, Tenggara, pemerataan secara itu. Karena kan selama ini orang menganggap timur utara itu menjadi penyangga seperti kan. Gitu kan, kebetulan katanya ada konsep ke depan, ada jembatan jalan tol menuju ke katanya ke Mempawah, karena pembangunan Mempawah yang sudah luar biasa dengan adanya pelabuhan internasional itu. Nah ini harus kita siapin kota Pontianak. Jangan sampai kota Pontianak ini hanya tempat singgah saja dilewat, tapi orang enggak berlama-lama di sini, hanya cuma pesawat turun terus kemudian mereka langsung ke Singkawang atau Mempawah ke depannya. Ini yang harus kita pikirkan, kita siapkan supaya kota Pontianak ini tertata rapi lah dengan wisata yang walaupun kita hanya mengandalkan wisata kuliner dan wisata adat budaya, kita harus persiapkan itu ke depannya. Apalagi pinggiran Sungai Kapuas ini tertata baik sehingga orang ada nilai plus untuk pergi ke kota Pontianak. Nah, itu dia. Paling enggak kita udah tahu sedikit lah ya tentang apa rencana ke depannya Mbak Baby kalau mau jadi wali kota ya. Concernnya nanti kemana dan segala macam. Ya saya sih sebenarnya berharap pemilu kali ini lebih ramai. Kemarin pada saat dengan Bang Hilmi saya bilang, saya tanya beliau prediksinya berapa, beliau bilang ya mungkin 2 pasang gitu. Nah, saya bilang kalau 2 pasang nggak meriah nih pemilunya ya kan. Betul, sama sih saya setuju tuh. Iya kan. Kalau cuman makin ini ramai kan aturan nih berubah-ubah kan, tadi pagi dengan mundur lagi kan. Saya pingin kawan-kawan DPR lebih banyak lagi yang ini. Nah, mundur katanya. Yang mundur siapa nih? Iya, dari jabatan ketika. Oh iya benar. Kemarin udah kita bahas juga. Harus mundur dari jabatan, karena kan pelantikannya sebelum pendaftaran ya. Nah, terkait dengan partai politik sendiri nih. Nah, ini kan kemarin kita juga bahas dengan Bang Hilmi bahwa untuk di Kota Pontianak ini teman-teman di parpol lebih, dalam tanda kutip, mereka lebih aware, misal terhadap kondisi di lapangan by data ya kan. Nah, survei kemudian melihat
Sehingga banyak kemudian padahal mereka nih dari sisi parpol pencapaiannya luar biasa gitu loh. Ya kan, ketua-ketua DPD yang hari ini kita lihat pada jadi anggota dewan semua ya kan. Iya. Tapi kenapa tidak ada yang berani kemudian maju menjadi wali kota gitu loh. Nah, kalau Mbak Baby sendiri melihat teman-teman di partai politik ini, apakah nanti seandainya Mbak Baby maju nih sebagai penantang petahana misalnya kan. Nah, apakah kemudian akan merangkul juga kawan-kawan yang ya dalam tanda kutip tadi ketua-ketua parpol ini untuk kemudian bisa jadi wakil gitu misalnya. Jadi sebenarnya kalau gitu kan bicara. Iya, kalau ini kan masih prediksi kan. Komunikasi politik kan sudah sebangun. Iya. Bidikan ketika mau menjadi wali kota, siapa wakilnya semacam, tentunya yang mampu mengimbangin saya. Ya kan? Kalau saya jadi wali kota, pasti saya cari yang melengkapi saya. Kalau dia sesama sama ketua partai, saya rasa ini tidak melengkapi saya, saya. Harusnya ketika saya ketua partai, saya harus cari misalnya orang yang bisa melengkapi saya. Nah, terlepas lah mau itu pengusaha, birokrat, apa segala macam. Non partai berarti ya. Itu. Kalau saya, terus seperti itu. Yeah. Nah, harusnya memang seperti itu kan, kita namanya bersama ini kan saling melengkapi. Yeah. Sehingga bisa ke tempat berdiskusi. Yeah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau membangun dan mengajak untuk bisa bersama-sama, itu pasti satu visi dan misi. Karena selama ini kadang-kadang ketika udah diusung saya mewakili ketua-ketua partai ya, para kepala daerah ini suka lupa sama yang ngusung. Jadi permasalahan kita ini suka lupa sama yang ngusung gitu ya kan, harus dong dia lebih diperhatikan. Ya, karena bagaimanapun diperhatikan bukan dalam arti proyek apa bukan, tapi jadi ruang diskusi. Ya dong, jadi ruang diskusi karena aspirasi pasti banyak masuk kepada partai pengusung. Kalau untuk forum komunikasi saja kami sulit, komunikasi WA samakan dengan orang lain, dengan masyarakat, misalnya jawabnya seminggu kemudian atau 2 hari seminggu kemudian, gimana kita bisa berkomunikasi? Jadi circle-nya aja udah sama. Iya. Sedangkan aspirasi dari masyarakat pasti banyak kepada partai pengusung. Gimana nih partai kan yang ngusung udah menang, tolong dong ini pas. Nah, kami kan pasti ingin menjadi bagian tempat diskusi. Ini yang harus sebenarnya. Nah, jangan artian kita ingin dianggap lalu tanda kutip ya. Enggak seperti itu. Enggak juga harus seperti itu. Semua enggak dibicarakan, enggak ada semua urusannya UUD, urusan ujung-ujung duit enggak. Ya artinya kawan-kawan diberikan ruang lah ya untuk kemudian bisa duduk sama-sama untuk bicarakan kebijakan-kebijakan apa nih yang akan diambil gitu ya. Jadi kedepannya artinya Golkar masih membuka ruang lah ya dari ini kan 6 tambah 3. Karena banyak partai nih yang ada 5 kursi, Nasdem 5 kursi, Gerindra 7 kursi ya kan. Ya ini harus kita juga rubah stigma bahwa habis dipakai perahu kita katidilah gitu. Nggak boleh kayak gitu juga gitu kan, kami harus dianggap dan menjadi ruang diskusi dong. Nah, makanya saya memberanikan diri sebagai ketua partai bahwa ya kita harus dianggap, kita nih berjuang untuk menambah kursi ini, bukan hanya menjadi perahu saja tapi menjadi bagian dari eksekutif dong. Ya artinya itu jadi catatan ya buat Golkar ya. Ya kan? Karena udah sempat kejadian 5 tahun terakhir berarti. Enggak ada komunikasi yang lancar-lancar benar gitu. Ada untuk kami misalnya hadir di acara kami aja kayak memohon-mohon untuk hadir, bingung juga saya kan. Ini kan tidak baik kalau komunikasi tidak lancar. Nah, itu mungkin pada saat ketua yang lama, ya kan? Karena pada saat itu ketuanya beda. Nah, ini sekarang ketuanya saya. Alhamdulillah saya sih sama beliau lancar-lancar saja sekarang komunikasinya gitu. Ya karena kan Pilkada 2024 ini kan dia tidak pakai formasi suara 2019 ya kan? Sudah pakai hasil terbaru ya kan? Nah itu uniknya, artinya rombak total nih dukungannya. Yang dulu kan masih Golkar tuh masih dapat yang 5 kursi dulu itu, tapi enggak selancar sekarang. Jadi saya alhamdulillah ya komunikasi sama incumbent lancar dan baik-baik saja.
Ya kita doakan mudah-mudahan Mbak Baby ya hadir ya meramaikan. Saya sih berharap maju Iya, nih. saya juga berharap Jangan seperti jadi itu. wakil gitu loh. Momennya seperti itu. Jangan jadi wakil. Terlepas apa tadi apa namanya harus hasilnya nanti ada, kemudian nanti dianalisa oleh ketua partai, Ya. kemudian diskusikan. Ya terlepas seperti apa, intinya saya mau menjadi bagian di eksekutif, walaupun itu harus mundur. Saya lihat bahwa karena Golkar punya kepentingan menang mencapai 60% sampai 70% untuk menang pilkada seluruh Indonesia, sehingga saya juga tidak mau memaksakan. Saya harus, ketika hasil survei saya tidak baik, saya memaksakan nomor 1. Saya juga tidak mau sampai Golkar tidak menang. Saya pingin ketika saya terlibat di eksekutif, ketika saya dipasangkan menjadi nomor 1 atau 2 pun Golkar bisa saya bawa untuk mencapai targetnya menjadi pemenang pilkada, karena suatu kebahagiaan bagi saya ketika saya mampu juga menjadi bagian itu. Nah, karena memang tidak bisa kita bohongi bahwa kalau misalnya kita partai politik nih, apalagi partai kita ini tidak menang, terus kita ingin berkiprah dengan dulu Golkar 3 kursi itu, saya ngerasakan Ya, gabung-gabung tidak sampai 1 fraksi itu tidak enak. Iya, benar. Tidak enak karena kita tidak bisa berbuat maksimal gitu. Iya. Makanya ketika saya bilang ketika Golkar udah mencapai 1 fraksi bahkan lebih nih 6, ini kita bisa berbuat maksimal gitu untuk masyarakat, untuk warga Kota Pontianak, insya Allah. Nah, bicara tentang survei tadi ini sedikit mungkin, karena saya juga pernah ya paling tidak terlibat lah ya di pilkada sebelumnya 2018 ya. Nah, itu memang ada hasil survei yang kita baca bahwa ya karena ada nama Mbak Baby ketika itu ya kan? sama. Berarti cita-citanya memang terus gitu. Masuk ya kan. Nah, justru nama Pak Bahasan yang hari itu jadi wakil tidak masuk. Itu malah tidak masuk dalam survei pada saat itu. Itu info yang saya dapat ya. Nah, pada saat kita lihat data hasil surveinya, ternyata ada keinginan dari masyarakat gitu loh. Jadi ada aspirasi yang ternyata menginginkan begitu ada perempuan masuk dalam bursa wali kota, Masya Allah. Ternyata banyak yang memilih gitu, banyak yang berpihak gitu loh. Ke saya. Iya, tetapi karena cuma nama Mbak Baby yang ketika itu Insya masuk Allah, gitu ya. kan dalam radar survei pada saat itu. Sekarang juga cuma saya. Iya kan? Jadi cewek nekat ya. Cewek nekat. Tapi memang perlu dimulai ya Harus. kan? Karena kalau tidak tradisi ini kan tidak akan muncul gitu loh. Iya, ya benar kan? tuh. Nah, bagaimana Mbak Baby melihat hal itu? Saya itu tadi. Saya punya slogan kan kalau lihat di jalan-jalan, wanita bukan ingin dimengerti, tapi wanita ingin menginspirasi. Nah, saya melihat bahwa kita harus dobrak supaya ini mempunyai kesempatan ke depan kepada politisi-politisi perempuan lainnya untuk bisa berbuat lebih dengan pemikiran mereka. Makanya saya punya juga baliho bekerja dengan senyum dan kasih sayang. Karena sebagai seorang pemimpin harus punya kasih sayang. Karena kalau kita punya kasih sayang, kasih sayang, pasti tidak tega kalau mau berbuat hal negatif. Benar. Misalnya di keluarga, ketika mohon maaf saja punya niat yang tidak baik, kasihan ya anak-anak, kasihan ya suami atau pasangan, kasihan ya istri di rumah, pasti tidak tega. Nah, kalau udah sebagai pemimpin punya rasa kasih sayang, pasti kita nggak akan tega berbuat yang tidak baik yang merugikan hanya untuk kepentingan kita saja gitu. Jadi modalnya tuh pemimpin harus punya kasih sayang. Dan sesulit apapun, namanya perempuan kan cerewet, bawel, ngomel, harus punya senyum untuk untuk masyarakat. Karena dengan senyuman paling tidak mengobati luka-luka yang kekecewaan ya, walaupun kadang-kadang kita sebagai pemimpin juga tidak bisa memuaskan kan. Karena mereka udah senang gitu, kita datang senyum atau ya tidak pun ngasih kata orang sebesar apa, tapi dengan senyum mereka udah datang aja, kau udah nampakkan muka ya kan? Maka saya senang di podcastnya obrolan kota kita ini karena ininya senyum terus. Pak Ul ini senyum terus, ketawa terus. Iya. Oke, nah yang terakhir berarti fix ya, maju. Fix. Saya tidak bilang nomor 1 atau nomor 2, saya tidak bilang untuk pertahanan, enggak. Tapi saya setidaknya saya mau terlibat di eksekutif.
apapun itu sama siapapun itu. Iya. Ya. Siap, kita doakan ya warga Amin. kota, mudah-mudahan ini benar-benar saya berharap sekali ya ada warna baru ya kan, Harus. supaya lebih menarik, lebih meriah ya. Iya. Ya tujuan kita kan ini kan party, pesta ya kan, pesta Iya, demokrasi. Ada Jadi- pilihan. Nah betul. Nah, Semakin kalau kayak gini banyak- kita makan amplang kita, pokoknya harus yang lain nih biar kita ada pilihan enggak makan amplang gitu ya. Betul. Jadi dengan adanya perempuan maju di wali kota, ya harapannya masyarakat punya pilihan alternatif baru, kepemimpinan baru Ya, ya kan. harus. Jadi bukan karena ingin kemudian memutus mitos itu ya. Jadi niat kita supaya kita bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Oke, luar biasa, panjang lebar kita ngobrol nih Mbak Wiwi. Iya. Karena suami saya selalu pesan jangan Iya. jangan berpikir untuk menzalimi Iya. atau menjatuhkan orang. Cobalah maju secara berproses dan lewati proses itu dengan selalu memohon kepada Allah untuk Iya. bisa kita di jalan yang baik-baik saja. Iya. Amin. Ya saya doakan mudah-mudahan Amin. lancar proses Amin. pencalonannya Amin. menjadi wali kota Pontianak di 2024. Amin. Ya. Sekali lagi makasih banyak Mbak Bibi Siap. sudah hadir di obrolan kota kita. Seru-seru. Mudah-mudahan nanti kalau jadi wali kota kita undang lagi. Oh iya harus. Tapi Senang. biasanya kalau udah jadi wali kota tuh mulai sibuk ya kan. Ya. Itu tadi ada orang juga bilang gini Pak Nah, Boy, iya kan? nanti jadi ketua pertama orang bilang nanti jadi DPR nanti pasti sibuk. Nanti jadi ketua partai sibuk. Tapi kan ada yang berubah enggak di saya? Ya, Enggak. faktanya enggak kan? Ya faktanya waktunya aja gitu kan. Betul, tinggal Kadang menyesuaikan. betul. Cuman saya rasa ya bagaimanapun kita cobalah untuk merubah bahwa jadi apapun kita itu hanya jabatan 5 Ya, tahun. benar. Kalaupun berubah karena memang tekanan atau pemikiran yang banyak, tapi insya Ya. Allah tidak berubah secara bahwa tidak Ya, gampang. personality kita ya kan? Iya, tidak merubah Tidak itu. berubah itu gitu loh. Karena jabatan ini kan selesai 5 tahun Iya. kita jadi orang biasa lagi. Biasa lagi. Jangan merasa selalu hebat betul. gitu kan. Jangan merasa spesial gitu ya. Enggak boleh tuh. Makanya harus tawaduk lah Iya. insya Allah. Siap. Ingat-ingat kan nggak kita? Siap. Nama Kita manusia doakan. kan? Ya, insya Allah. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Baby. Ya, alhamdulillah. Oke, warga kota, itu tadi obrolan kota kita dengan Mbak Baby Nelufa. Mudah-mudahan menginspirasi dan memberikan informasi buat warga kota menjelang pemilu Wali Kota Pontianak di 27 November 2024. Ya, kita doakan mudah-mudahan ada muncul calon-calon baru yang hadir untuk memberiakan pesta demokrasi di Kota Pontianak. Baik, itu aja. Fahrul pamit, kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Dadah.